Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Anak-anak yang soleh dan solehah SD Islam Cendekia FH yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di satu bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di satu malam yang sangat indah, yakni malam nuzulul Quran. Seperti ayat yang pertama kali saya bacakan tadi, di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai fungsi. Pertama, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Yang kedua, wa bayyinatin minal huda, ada penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan yang ketiga, wal furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Nuzulul Quran artinya diturunkannya Al-Quran pada satu malam yang mulia dan di bulan yang mulia, diturunkan daripada Zat yang Maha Mulia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah bacaan mulia. Al-Quran terdiri daripada 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 604 halaman,
77.439 kata dan 340.740 huruf. Balaghahnya sangat indah, fasahanya tersusun rapi, bukan syair para penyair, bukan gurindam para sastrawan. Hurufnya membentuk kalimat, kalimatnya menjadi ayat, ayatnya menjadi susunan surah. Surahnya diberi nama, namanya menjadi sebuah cerita, cerita tentang kehidupan manusia dulu, kini, dan nanti. Tidak berubah walau coba diubah, tidak dapat diubah walau zaman berubah-ubah. Siapa yang mengubah pasti menerima malapetaka. Tidak dapat disusuk walaupun seayat, dan tidak dapat disisip walaupun sesurah. Sejak ia diturunkan, seperti itulah keadaannya hingga hari ini dan sampai hari kiamat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ajarannya syarat dan padat, membentuk pribadi, membina syakhsiyah menuju masa depan bahagia dunia dan akhirat. Menjadi umat yang cemerlang, terbilang, gemilang dan dijulang menuju ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang zaman. Siapa yang membacanya diberi pahala, siapa yang berpegang padanya pegangannya kokoh kuat, siapa berhukum dengannya hukumnya adil, siapa yang berkata dengan kata-katanya kata-katanya benar, siapa menjadikannya petunjuk, petunjuknya lurus, ia sumber ketenangan dan kebahagiaan, ia sumber segala berita dan inspirasi. Seluruh ilmu, semua ilmu ada di dalam Al-Quranul Karim. Apa yang tidak ada di dalam Al-Quran? Ilmu matematika ada, ilmu sains ada, ilmu ekonomi ada, ilmu politik ada, ilmu geografi ada, ilmu astronomi ada. Semua ilmu ada di dalam Al-Quranul Karim. Ilmu tentang dunia dan tentang akhirat dijelaskan dalam Al-Quran. Karena itu, mulialah orang yang membacanya, mulialah orang yang memuliakan Al-Quran, dan hinalah orang yang menghina dan mengingkari Al-Quran. Al-Quran itu mengikut kadar penghargaan orang kepadanya. Jaya dan jatuhnya suatu bangsa adalah bagaimana sikap bangsa itu terhadap Al-Quran. Awal kejayaan sebuah bangsa adalah ketika bangsa itu menjadikan Al-Quran sebagai pimpinan. Dan akhir dari kehancuran sebuah bangsa adalah ketika bangsa itu menolak kebenaran Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah Al-Quran, kitab suci kita. Suci karena memang suci, suci dari segala cacat dan celah, suci dari campur tangan dan totok tambah dan tokok tambah manusia, suci dari segala muslihat musuh-musuhnya, suci, bukan disuci-sucikan. Masyarul hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah. Tetapi pada hari ini, sesuai dengan keluhan Rasulullah SAW dalam surah Al-Furqan ayat ke-30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mengabaikan Al-Quran. 14 abad yang lalu Al-Quran diabaikan oleh banyak orang, apalagi pada hari ini. Bukti Al-Quran diabaikan oleh banyak orang adalah ada 4 perkara. 1, sedikit yang membaca, walaupun masih banyak yang menyimpan mushafnya. Yang kedua, sedikit yang menghafal, walaupun masih banyak orang yang membaca. Dan yang ketiga, sedikit yang memahami isi kandungannya, walaupun masih banyak orang yang menghafal. Dan yang keempat adalah sangat sedikit sekali orang yang mengamalkan, orang yang mau mengamalkan isi kandungannya, walaupun masih ada orang yang membaca, menghafal dan memahaminya. Sungguh sangat sedih kita di tengah
suasana wabah musibah yang menimpa negara kita dan juga dunia. Tetapi banyak orang yang tidak kembali kepada Al-Quran. Bernama keluhan Rasulullah SAW ini, Al-Quran diabaikan oleh banyak orang. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, anak-anak SD Islam Cendekia Faiha yang dirahmati Allah SWT. Benarlah janji Allah SWT dalam surah Toha. Lihat surah Toha. Ayat ke-100 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang artinya, dan barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, yakni Al-Quran ini, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Hidup yang sempit bukan berarti dia di dunianya dia tidak mempunyai kelapangan hidup. Mungkin saja dia mempunyai kemewahan dalam segala bentuk harta benda dunia, tetapi hatinya sempit. Itu hidup yang sempit. Walaupun rumah besar, tetapi hatinya sempit. Ini karena orang berpaling daripada peringatan Allah dari Al-Quran Al-Karim. Dan hebatnya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan pada hari kiamat kembali, pada hari kiamat nanti, mereka yang berpaling dari Al-Quran ini akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu orang-orang yang dikumpulkan dalam keadaan buta ini protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Tuhanku, lima hasyartani a'ma, kenapa kami dibangkitkan ke dalam keadaan buta seperti ini? Wa qad kuntu basira, padahal ketika di dunia kami melihat. Lalu Allah memberikan jawabannya. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah kamu diberikan ayat-ayat oleh Allah ketika kehidupan dunia. Fanasitaha, tetapi kamu melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, dan pada hari ini pun kamu dilupakan. Oleh sebab itu, ketika kita melupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi wa la'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas, walam yu'min bi ayati rabbih, dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga Al-Quran, membacanya, menghafalnya, memahaminya, dan mengamalkannya. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan pada peringatan Nuzulul Quran pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat baik bagi diri saya sendiri maupun bagi yang mendengar tausiah ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah Allah